Sejak zaman dahulu, manusia telah memanfaatkan hewan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Mulai dari sapi hingga kambing, mereka diternakan untuk diambil daging, susu, bahkan kulitnya. Namun, seiring waktu, eksploitasi ini tak lagi terbatas pada hewan-hewan ternak yang lazim kita kenal. Faktanya, kini banyak hewan yang tidak umum pun ikut menjadi korban. Dari ular piton yang kulitnya dijadikan aksesori fashion, peternakan kucing di Cina yang mengkhawatirkan, budidaya kecoa yang bikin bergidik, hingga kotoran kelelawar yang ternyata bernilai tinggi. Penasaran seperti apa prosesnya? Yuk, simak cerita lengkapnya. Kulit ular piton, dari hutan ke dunia mode. Penggunaan kulit hewan untuk industri fashion sebenarnya sudah lama berlangsung. Kulit sapi dan kambing adalah dua yang paling umum. Tapi, tahukah kamu, kulit ular pun kini turut jadi komoditas bernilai tinggi. Ular piton adalah salah satu yang paling sering diburu. Di daerah Teluk Intan, Malaysia, sebagian warga bahkan berprofesi sebagai pemburu ular piton. Mereka memasang perangkap di area perkebunan kelapa sawit. Saat seekor ular terjebak, mereka segera menangkap dan menjualnya ke pengepul. Di tempat pengepul inilah ular-ular diproses. Mereka akan dipotong dan digantung untuk mengeluarkan darahnya. Selanjutnya, tubuh ular diisi air menggunakan selang untuk memudahkan proses pengulitan. Kulit yang sudah dilepas lalu direntangkan di papan dan dijemur hingga kering. Setelah kering, kulit ular dikirim ke pabrik pengolahan. Di sana, kulit ini disortir, disetrika, kemudian diputihkan atau diberi warna sesuai permintaan. Setelah proses akhir selesai, kulit ular pun diekspor, terutama ke negara-negara Eropa seperti Jerman. Di sana, kulit ini akan diubah menjadi tas, sepatu, hingga ikat pinggang. Daging kucing, tradisi yang mengundang kontroversi. Ada anggapan bahwa masyarakat Cina dikenal gemar mengonsumsi berbagai jenis hewan, termasuk kucing. Meski praktik ini dilarang secara hukum, kenyataannya diperkirakan sekitar 4 juta kucing dibunuh setiap tahunnya untuk dikonsumsi. Yang lebih mengkhawatirkan, sebagian besar kucing yang dibunuh bukan berasal dari peternakan, melainkan hasil tangkapan liar. Bahkan tak jarang, kucing peliharaan pun ikut menjadi korban pencurian. Di Vietnam, praktik serupa juga terjadi. Kucing-kucing yang ditangkap akan dikurung dalam kandang sempit, sebelum akhirnya dibunuh dengan cara yang menyedihkan, seperti ditenggelamkan. Setelah itu, tubuh mereka dibersihkan dan dibakar untuk menghilangkan bulu. Peternakan kecoa, dari jijik jadi cuan. Siapa sangka, kecoa yang selama ini dianggap menjijikan ternyata memiliki nilai ekonomi. Di Cina, bahkan terdapat peternakan kecoa terbesar di dunia. Jutaan kecoa dibudidayakan dalam bangunan kosong yang diubah menjadi tempat berkembang biak. Kecoa di Cina banyak digunakan sebagai bahan obat tradisional. Dahulu, kecoa dikeringkan, ditumbuk, lalu dioleskan ke bagian tubuh yang sakit. Sekarang, mereka diolah lebih modern dan dijadikan kapsul herbal. Tak hanya itu, kecoa juga dimanfaatkan sebagai pakan ikan, campuran pakan ternak, bahkan bahan makanan, meski ini masih jarang. Peternakan kecoa juga membantu mengurangi limbah makanan. Sisa-sisa makanan dari restoran dan pasar dikirim ke peternakan, sehingga mengurangi beban sampah dan memberi makan alami untuk kecoa. Kotoran kelelawar, emas hitam dari gua. Di beberapa daerah seperti Thailand dan Cina, kelelawar memang diburu untuk dikonsumsi. Tapi bukan hanya dagingnya yang bernilai, kotorannya pun laku dijual. Kotoran kelelawar, atau guano, dikenal sebagai pupuk organik yang sangat baik. Di Thailand, ada warga yang berprofesi sebagai pengumpul guano. Dengan peralatan seadanya dan risiko tinggi, mereka masuk ke gua-gua di tebing curam untuk mengumpulkan kotoran ini. Risikonya besar, dari kemungkinan terjatuh, paparan virus, hingga bertemu ular di dalam gua. Setelah dikumpulkan, guano dijual ke pengepul, lalu diproses lebih lanjut di pabrik untuk dijadikan pupuk pertanian. Sarang burung walet, mewahnya liur bernilai tinggi. Sarang burung walet merupakan salah satu makanan paling mahal di dunia. Dulunya hanya dikonsumsi oleh bangsawan,
Kini sarang ini menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi, terutama ke pasar Asia. Sarang walet terbuat dari air liur burung yang mengeras di dinding gua. Untuk mendapatkannya, para pencari harus memanjat tebing curam dengan alat sederhana. Risiko jatuh sangat besar. Karena bahaya tersebut, kini banyak orang memilih beternak walet dengan membuat bangunan khusus. Bangunan ini dirancang menyerupai gua agar burung walet mau bersarang. Setelah dipanen, sarang akan dijual ke pengepul, lalu dikirim ke pabrik untuk dibersihkan, dikeringkan, dibentuk ulang, dan dikukus agar steril. Nah, itulah tadi 5 contoh unik, dan kadang kontroversial, bagaimana manusia memanfaatkan hewan untuk kebutuhan ekonomi dan industri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa.